Hore! Itu bagus sekali, Squidward. Semua not salah yang kau mainkan menghasilkan suara yang lebih orisinil. Apa? Aku tidak salah memainkan notnya. Ya, lihat. Kau memainkan. ただ過ぎてゆく Sedangkan seharusnya adalah seperti ini. Aku ikut melakukannya dengan kunci A minor, Mas. Jangan kau Dari sebuah video yang menayangkan dialog antara dua orang host yang selalu berbicara dan berkecimpung di dunia politik versus the one and only Godfather, one of the founder stand up Indo, rapper yang pernah dicengin sama YouTuber sepuh. Oh ini serius nih. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S bersalin. Raja terakhir pecinta kucing dan seorang penjahat kelas kakap di film komik A. Saya ini dokter, sekolahnya lama. Jenius. Datang sebuah terminologi, kosakata yang membuat syok orang-orang dari setiap kalangan di Indonesia. Tapi bisa menjadi jawaban kalau lu ditanya, pernah main Dinasti Warrior apa kagak? Inilah trailer kocak Asian Value. Selamat datang di negara kita tercinta Indonesia, di mana orang-orangnya terlalu seneng ngebanyol sampai muncul sebuah trending topik di X tentang seorang tokoh komika bernama Panji. Gue sendiri awalnya ngira kalau trendingnya itu bakalan tentang canda-candaan stand up, ular piton, AI, atau meme dari mukanya sendiri. Tapi ternyata ini soal politik. Wow, gue udah muak sebenarnya sama politik. Namun dengan rasa penasaran yang gue miliki, gue akhirnya mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan orang ini bisa trending. Bukannya Bang Panji lagi di New York ya? Ngapain datang-datang Indo langsung trending lagi dah? Ini dia balik-balik bawa konspirasi Joe Biden apa gimana? Apa dia mau ngasih kabar kalau udah beli saham MU? MU mah pak, jangankan lawan Arsenal, lawan PSTNI aja kalah. Usut punya usut, ternyata Bang Panji trending karena habis diundang ke sebuah acara podcast dari channel bernama Total Politik, yang di dalamnya berisi konten-konten tentang wawancara serta talk show bersama politisi-politisi Indonesia. Mereka bahkan pernah menjadi media partner acara Desak Anies. Dan datanglah video bersama Panji Pragiwaksono, di mana mereka membahas tentang berbagai pandangan Bang Panji mengenai situasi politik baru-baru ini. Di menit-menit awal lu bisa mendengar topik-topik seperti brandingannya Pak Ahok yang ganti nama jadi BTS, gimana mengagetkannya orang-orang di belakang Pak Prabowo yang bisa mengganti karakternya dan menang di Pilpres kemarin, dan terhitung di menit ke-23, situasinya mulai menjadi bejir momen saat salah satu hostnya Mas Ari bertanya ke Panji tentang tanggapannya mengenai dinasti politik. Kan itu kan hak warga negara Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this? ini pernah Ari Putra saying this. You saying this? ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Sebelum menjawab, rapper ini shock dengan opini dari kedua host yang beranggapan kalau dinasti politik nggak masalah in a certain level. Namun Bang Panji still be Bang Panji. Ia terus mencoba buat mereka tegas dalam jawabannya mengenai hal tersebut. Dan muncullah kalimat gue sih Asian value. Man, cut that stupid shit. Setelah gue cari tahu, beliau beranggapan kalau Asian value bisa mewajarkan adanya keluarga berkuasa di Indonesia setelah melihat performa Perdana Menteri Singapura Lee Dong Sik. Bentar, kok waktu dia bilang Asian value gue langsung flashback ya ke debat cawapres. Simpelnya, terminologi ini mempunyai arti menghilangkan kepentingan dan kebebasan pribadi demi stabilitas negara kepada suatu keluarga. Dan lucunya secara historis yang bisa lo lihat di Wikipedia, Asian value selalu menjadi alasan untuk pemerintah otoriter di setiap negara Asia bisa meneruskan kembali kekuasaannya. Yang sudah jelas, sebagai orang awam yang cuman belajar PKN kayak gue nih, Asian value sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Anjay, keren gak gue? Gue agak setuju tadi Ari bilang Asian value ya. Mungkin Apa ada, tuh Asian value? ya seperti Carok tuh Asian value nggak? Iya. Today's subject, slavery. Buset, pas gue liat di Twitter, semua orang ngomongin Kunto Aji, Ko Ernest, Tai Lalat, sampai Mas Anais juga ikutan. Selamat pagi.
Asian value itu artinya banyak men kalau di Indonesia. Minjem duit yang lebih galak yang ngutang, nilai jelek disabet sapu sama bokap. Belajar kok buat UTS ya. Fisik ya, ada yang belajar. Gak usah gas anjing, gua papa lo. Bolos sekolah buat main warnet, ugal-ugalan di jalan terus jadi yang paling galak. Nah itu Asian value. Viral dulu baru diproses. Say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Iya nggak ada. Ini human rights. Human rights. Story Mermaid Man and Bernacle Boy, Joe Cheo Kang, Dedeng Hot YouTuber, Meme Swapface, villain utama fans MU. Diundur, let's go. Lah diundur doang. Ray buat trailer, video Madlib yang paling lucu menurut gue. Nah ini Atan, anak setan. Dan Bang Panji pas tour stand up-nya Metsrea. Inilah the story behind Asian value. Terima kasih banyak karena udah ngeliat video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Dan itulah terkocak the story of Asian value. Menurut lu semua, Asian value di Indonesia itu kayak gimana sih? Please, gue pengen tahu pendapat lu pada di kolom komentar. Awas lu kalau misalnya kagak nulis. Tapi balik lagi, gue sangat amat mengapresiasi gimana keberanian dari Total Politik ya, yang udah ngupload itu podcast full durasi. Gue waktu ngeliat fullnya tuh paham gitu kalau mereka juga ngedit, tapi mereka nggak ngekat bagian kontroversialnya gitu. Dan gue yakin dua hostnya, Mas Ari sama Mas Budi, itu juga paham ya kalau misalkan video ini diupload pasti bakal rame gitu. Gue yakin banget nggak mungkin orang yang udah sering ngobrolin politik nggak ngerti kalau misalkan ini tuh hot takes gitu pendapatnya mereka gitu men. Cuman sebagai konten kreator gue mengerti mungkin bagaimana mereka memutuskan untuk berbicara kalau misalkan dinasti politik itu nggak apa-apa on a certain level, karena sekarang kan yang menang yang emang melakukan cara itu ya gitu, dan mereka ingin mencoba untuk tetap eksis gitu, channelnya bisa ngundang banyak orang yang emang lagi berkuasa sekarang atau segala macam gitu ya. Jadi masih tetap memikirkan karir dan juga channel politik ke depannya. Cuman pendapatnya nggak masuk ketika ditabrak sama Bang Panji gitu. Bang Panji itu secara level udah beda menurut gue sama kepentingan dua hostnya gitu men. Bukannya gue pengen merendahkan atau meninggikan, cuman gini, Bang Panji itu udah dalam tahap dimana dia pengen menyuarakan apa yang menurut dia benar dan apa yang menurut dia salah, dengan mengorbankan, bahkan sampai mengorbankan kesempatan kerjanya, show-nya dan segala macem gitu men. Dia lebih memilih untuk berjalan di atas duri-duri gitu dibandingin coba buat mencari aman gitu. Jadi apapun alasan yang bakal dikemukakan sama Bang Ari ya, sama Bang Budi di podcastnya, di 1 jam setelah mereka ngomong kalau misalnya dinasti is okay in a certain level ke Bang Panji, itu nggak akan masuk, soalnya secara level beda. Bang Panji itu udah jadi orang yang emang berani mengorbankan pekerjaannya, sementara Mas Ari sama Mas Budi yang gue lihat ya, ini opini gue, itu masih mempertahankan karirnya atau channelnya sendiri. Buat gue orang Kabupaten Bogor, gue mengerti betapa destruktifnya dinasti politik. Soalnya ini waktu zaman gue apatis ya, waktu kuliah gitu men, gue bahkan sampai ngomong ini Bogor lobangnya banyak banget ya, bahkan sampai ke jalanan Pemda anjir. Jalanan Pemda itu jalanan pusat pemerintahan bupati coy, masih berlubang, masih ngancurin motor. Itu gue bingung men. Cuman ya itu dulu ya kan, alhamdulillah sekarang kan kena korupsi. Yang ngejabat bukan yang keluarga gitu, jadi saya bisa melihat agak sedikit perubahan gitu ya. Cuman yang jelas adalah dengan adanya podcast ini gue ngerasa ditampol ya sama Bang Panji. Suka atau nggak suka lu sama orangnya, pendapat dia di podcast kali ini benar-benar susah buat disalahin gitu. Karena gue yang awalnya akhirnya memutuskan untuk tidak pengen buat terkocak yang berhubungan dengan politik dan kebijakan lagi. Terakhir gue buat waktu di debat pilpres ya. Terus gue lihat di kolom komentarnya, aduh, gue dikira pendukung 01, 02, 03, keren banget gak gue, anjay.
Terus gue mutusin buat ya udahlah, gue akhirnya balik lagi aja buat bikin Terkocak yang tidak berhubungan dengan hal itu semua. Cuman karena gue ngelihat bagaimana pendiriannya orang yang diundang di podcast ini, gue ngerasa kayaknya gue juga harus nyebarin ini. Kalau misalkan menurut gue dinasti politik dari level manapun itu nggak baik-baik aja sih. Ini menurut gue kita udah punya sejarah atau kita udah punya rekam historik gitu men. Dalam level nasional itu bahkan jadi rekor tuh. Lo harus pada tahu ya kalau misalkan ada kreator atau artis atau orang-orang terkenal gitu men yang mencoba untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin berlawanan dengan apa yang sekarang lagi rame gitu ya. Mereka perlahan-lahan membunuh karirnya sendiri gitu. Jadi gue harus ngomong ini karena gue juga ngerasa terganggu sama fakta kalau misalkan sekarang apa-apa dibenarkan. Jadi semoga kedepannya negara kita tercinta bisa lebih baik lagi. Semoga ya gue bukan pemain politik di Indonesia gitu men. Gue cuman orang yang kena pengaruh politik di Indonesia. Jadi semoga kedepannya kita bisa sama-sama survive dan bisa lebih baik lagi lingkungan politiknya. Oke? Gue udah malas doa yang bagus buat pemimpin, jadi gue doain yang baik aja buat lu semua yang nontonin. Semoga makin banyak rezekinya, semoga makin sehat dan semoga makin bisa buat berpikir lebih jernih lagi. Terima kasih banyak. Itu ya dari gue. Sampai jumpa.